Cukup kita memberikan pupuk Ponska seukuran gini untuk lahan setengah hektar. Itu bisa mempercepat 2 kali lipat pertumbuhan vegetatif tanaman padi kita. Kemudian juga memperbanyak anakan. Kemudian produktivitas pasti akan meningkat. Dan satu lagi, pupuk bisa lebih irit 20%. Bagaimana video selengkapnya? Simak di channel YouTube saya, Maju Tani. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar saya selalu bersemangat untuk membagikan video-video dunia pertanian. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Maju Tani. Kali ini cuaca cukup panas ya lur ya, cukup panas. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar tanaman padi kita bisa tumbuh 2 kali lebih cepat dari biasanya ya. Kemudian pupuknya juga irit, kemudian anakannya juga bertambah banyak tanpa harus ada penyemprotan yang aneh-aneh ya. Tipsnya ini sangat rahasia ya, tapi di kalangan petani sini sudah cukup familiar ya. Cukup hanya memberikan nih lur, Ponska. Ini lur, Ponska. Kelihatan lur, ini aja. Ini saya gunakan Ponska seukuran ini ya. Ini ember cat bangunan. Ini ember bangunan itu lur ya. Ini nggak besar. Ini berapa kilo ya? Kayaknya nggak ada 5 kilo kayaknya. Ini untuk lahan setengah hektar ya lur ya. Untuk lahan setengah hektar, dan caranya adalah pupuk ini ya, pupuk ini ditaburkan ketika H-1 sebelum didaud. Nah, ini kuncinya tuh di sini loh. Jadi ini ditaburkan di persemaian. Ingat, H-1 sebelum didaud. Kenapa kok H-1 lur? Karena begini lur. Jadi nanti ketika benih itu kita taburkan pupuk Ponska ini ya, H-1 itu nanti ketika kita daud, nanti pupuk ini ya, pupuk Ponska ini dia nanti akan ikut di perakaran ya. Jadi ketika kita daud kan pupuknya nanti akan ikut di perakaran. Jadi masih menempel di tanah ya, tanah yang ada di sebentar lur ya, kepala saya kok terpotong ini. Nah itu nanti akan ikut lur, akan ikut di perakaran yang kita daud, sehingga nanti ketika kemudian padi itu sudah pindah tanam, dia tanpa harus dipupuk pertama, dia sudah terpupuk. Nah itulah yang membedakan. Akhirnya ketika H+2 itu pupuk sudah meresap, langsung tanaman itu akan tumbuh. Nah itulah yang membedakan. Jadi nanti saya akan share videonya bagaimana perbedaan antara padi yang dikasih aplikasi ini sebelum H-1 sebelum daud dengan yang tidak dikasih, itu beda loh. Jadi nanti ketika H+2 atau H+3 itu tanduran itu padi kita itu dia sudah tumbuh, sudah hijau ya, sudah hijau. Beda dengan yang tidak dikasih aplikasi ini ya, sehingga ketika masa vegetatif itu startnya lebih awal, maka itu nanti juga proses untuk pemaksimalan anakan padi itu juga lebih maksimal. Ringnya dari 0 HST sampai 35 HST itu kan lebih panjang ya, lebih panjang karena akan lebih cepat menyerap pupuk ya. Biasanya kalau rekan-rekan itu mau memupuk itu di usia berapa, misalkan usia 7 ya, 7 HST kita pupuk, nanti selisih 2 hari itu pupuk baru diserap oleh tanaman. Berarti paling enggak 10 HST itu tanduran kita, padi kita itu baru menyerap pupuk lur ya. Nah beda dengan kita aplikasi ini ya, aplikasi pupuk ini ya di persemaian, maka ketika dia umurnya 2 atau 3 HST dia sudah menyerap pupuk. Akhirnya apa? Akhirnya pertumbuhannya lebih cepat. Kalau pertumbuhannya lebih cepat,
Oleh karenanya itu akan membuat anakan padi juga lebih banyak. Kalau anakan lebih banyak padinya, maka nanti juga hasilnya pun juga akan maksimal. Nah, gitu Lur ya. Bisa dipahami ya Lur ya, bisa dipahami. Wow. Nah, jangan lupa Lur, ini saya bagikan tips rahasia ini agar apa? Agar hasil daripada tonase dulur-dulur sekalian di Indonesia ini bisa maksimal. Minimal itu paling enggak itu rata-rata itu 1:1. Artinya 1 meter persegi itu bisa menghasilkan 1 kilogram. Sehingga kalau 1 hektar itu bisa menghasilkan paling tidak rata-rata 10 ton. Nah, dulur-dulur coba tulis di komentar. Biasanya itu sawahnya itu bisa keluar itu berapa? 1 hektarnya berapa ton? Nah, ini salah satu tips yang saya bagikan. Kenapa? Karena masalah tonase itu sangat erat sekali hubungannya dengan pupuk Lur ya. Karena pupuk itu kaitannya dengan kesuburan tanah. Kalau tanahnya subur, pH-nya normal, pupuk juga bisa diserap dengan baik. Kalau bisa diserap dengan baik, akhirnya pertumbuhannya juga maksimal. Apalagi didukung dengan penanggulangan hama dan penyakit yang maksimal. Jadi obatnya harus maju Lur. Kalau obatnya nggak maju ya percuma. Subur tapi diserang hamanya banyak, ya akhirnya nggak akan maksimal. Oleh karenanya ini Lur ya, saya berikan tips ya. Ingat, ini kita taburkan Lur ya. Ini cara ini ya, kita taburkan itu H-1. Jangan sampai kamu itu menaburnya itu H-3 sebelum didaur. Wah, itu nanti saya pastikan tanduran Anda ya, tanduran Anda ketika dipindah tanam padinya itu pasti mati kalau H-3 sebelum didaur. Jadi paling tidak itu paling aman itu adalah H-1 ya. H-1 ketika sebelum didaur. Misalkan besok kan daud ya, terus lusa kan mau ditandur. Nah, berarti hari ini kita tabur pupuknya ya di persemaian, besoknya kemudian di daud, besoknya lagi ditandur. Nah, itu yang paling ideal. Itu ya Lur ya. Oke, ini langsung kita aplikasikan ya di persemaian ya. Kita, oh ya, satu lagi Lur, ini ditabur ketika siang hari Lur, di atas jam 10 ya. Jangan kamu tabur ketika pagi atau sore hari. Kalau kamu tabur pagi hari itu kan masih ngembun. Nah, kalau ngembun nanti pupuknya ini nempel di daun, di ujung daun. Akhirnya apa? Akhirnya daunnya itu nanti kemudian terbakar. Nah, itu ya. Jadi ini kita taburnya adalah ketika jamnya itu ketika panas ya, ketika embun. Intinya ketika embun nggak ada lah. Bisa diamati di persemaian dulur-dulur itu embunnya itu sudah menghilang itu di jam berapa. Kalau di tempat saya itu jam 10 ke atas itu embunnya sudah nggak ada. Sehingga ini saya jam berapa nih ya, ini saya jam 11:04 ini. Cukup panas Lur ya, tidak apa-apa, kita tabur ya. Kita langsung ke lokasi Lur ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar saya semangat untuk memberikan inspirasi tentang dunia pertanian, baik itu pertanian pangan, hortikultura, dan lain sebagainya. Oke, ayo kita cekidot Lur ya.